Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Aini. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan bab yang ada pada kitab Safinatun Najah, yaitu bab tentang syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ono fasal sewiji surutu takbiratul ihrami utawi piro-piro syarate takbiratul ihram. Sittata asyara iku 6 antaqa'a halatal qiyami. Sewiji iku arab tumibo takbir ing dalam tingkah ngadeg fil fardi ing dalam sholat fardu, wa antakuna lan arab ono opo takbir bil arabiyyati iku kelawan cara Arab, wa antakuna lan arab ono takbir bil lafdil jalalati ingku kelawan lafaz jalalah, wa bil lafdi akbaru lan kelawan lafaz akbar, wa tartibu lan tertib atau urut bainal lafdhaini iku antarane lafaz loro, wa alla yumidda lan arab ora dawaaken wong hamzatul jalalati ing hamzah lafaz jalalah, wa adamu lan ora anane maddiba akbaru dawaaken ba lafaz akbar, wa alla yushaddidal ba'a lan arab ora tasydid akan wong ing ba, wa alla yazida lan arab ora muhuni wong ing wawu lan es sakinatan kang mati au mutaharrikatan utawa wawu kang urip bainal kalimataini ing antarane kalimat loro, wa alla yazida lan arab ora muhuni wong ing yazida wawan ing wawu qoblal jalalati sedurunge lafaz jalalah, wa alla yaqifa lan ora liran wong baina kalimatit takbiri ing antarane kalimat lorone takbir, waqfatan tawilatan kelawan liren kang suwe, wala qasiron lan ora liren kang sedelat, wa ayyus ma'a lan arab ngerungoaken wong nafsahu jami'a ing awake dewek ing sekabehane hurufiha pira-pira huruf takbir, wa dukhulul waqti lan manjing waktu ing dalam salat fil muwaqqati kang den waktu, wa iqauha lan numiba akan takbir halal istiqbali ing dalam tingkah madhep qiblat, wa alla yuhillal an arab orana najadakan wong biharfin kelawan sak huruf min hurufiha setengah saking pira-pira huruf takbir, wa ta'khiru lan nakhiraken takbiratul ma'mumi takbire makmum an takbiratul imami saking takbire imam. Nah, jadi dalam kitab Safinatun Najah karyanya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadhrami dijelaskan bahwa salat itu memiliki rukun, syarat dan hal-hal yang membatalkan. Salah satu bagian penting adalah takbiratul ihram, yaitu takbir pertama yang mengawali salat dengan lafaz Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu menjadi syarat. Artinya kalau semisal tidak takbir, kita itu tidak takbir, maka salat itu tidak sah atau tidak sah. Namun agar sah takbiratul ihram itu ada 16 syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama itu ada Islam. Maksud dari Islam itu yaitu orang yang melakukan takbir harus beragama Islam. Jika kafir maka tidak sah sholatnya. Nah, masa orang kafir kan juga tidak akan sholat kan pasti. Yang melakukan sholat itu adalah orang Islam yang sudah membaca syahadat. Yang kedua yaitu berakal. Sholat tidak sah dilakukan oleh orang gila
karena akal menjadi syarat memahami ibadah. Yang ketiga yaitu ada tamyiz atau bisa membedakan baik dan buruk. Artinya itu seperti anak kecil yang belum mumayyiz, misalnya belum bisa membedakan ini yang baik nih, ini yang buruk, seperti itu. Atau ini makanan baik, ini makanan kotor, haram atau halal nih, itu sholatnya tidak sah bila tidak memenuhi syarat tersebut. Yang keempat yaitu suci dari hadas kecil. Nah, sebelum kita melakukan sholat, pasti kita harus berwudu terlebih dahulu. Jika masih berhadas kecil, misalnya batal wudu, takbirnya tidak sah. Sebelum kita sholat kan kita harus berwudu dulu kan. Nah, berarti ya kalau misalnya kita sudah berwudu, sudah menghilangkan hadas tersebut, berarti insya Allah sholatnya akan sah jika memenuhi nanti 16 syarat ini. Yang kelima yaitu suci dari hadas besar. Jika masih junub, haid atau nifas, maka takbir tidak sah sampai mandi wajib terlebih dahulu. Nomor 6-nya yaitu suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Jadi pakaian, badan kita, tempatnya pun itu harus bersih sebelum kita itu melakukan sholat atau membaca takbir. Nah, kecuali itu najis yang dimaafkan, misalnya najis yang sangat kecil dan sulit dihindari. Nah, yang ketujuh yaitu menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Jika kita akan melaksanakan sholat, maka auratnya itu ditutup. Nah, aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika laki-laki itu auratnya antara pusar sampai lutut. Yang kedelapan yaitu menghadap kiblat. Takbir harus dilakukan dengan menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat. Jika menyamping dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya atau takbirnya. Yang kesembilan itu yaitu mengetahui bahwa sedang sholat. Nah, penting nih, kita itu harus tahu nih kita sedang sholat, bukan yang lainnya. Harus sadar bahwa ia sedang mengerjakan sholat, bukan sekedar berdiri atau berzikir. Yang ke-10 yaitu mengetahui rukun sholat. Sebelum kita melakukan sholat, pasti kita itu harus mengetahui ini rukun-rukunnya apa aja, gitu kan, biar sholatnya itu menjadi sah. Nah, salah satunya takbiratul ihram ini yang sedang dijelaskan. Harus mengetahui bahwa takbiratul ihram adalah bagian dari rukun sholat, bukan sekedar ucapan biasa. 11 yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah, jika ada seseorang yang tidak mampu berdiri, maka bisa dengan duduk. Yang ke-12, tetapi semisal kita lagi baik saja, kita masih mau berdiri, maka ya berdiri saja. Kalau misalnya kita malah duduk, itu malah sholatnya batal, tidak sah. Yang ke-12 itu mengucapkan lafaz takbir dengan benar. Harus melafalkannya Allahu Akbar dengan benar, tidak boleh diganti dengan lafaz lain. Jika salah ucapan, misalnya Allahu Azam atau Allahu Azbar, maka tidak sah. Jadi ketika kita memilih imam pun, ketika sholat itu harus yang bacaannya fasih. Karena apa? Biar tidak salah pengucapan ataupun salah arti nantinya. Yang ke-13 yaitu tidak menyisipkan huruf atau kata lain. Harus mumin lafaz Allahu Akbar. Jika menambahkan kata lain seperti Allahu Akbar kabirah, maka tidak sah untuk takbiratul ihram. Tidak sah untuk takbiratul ihram ya, teman-teman, digarisbawahi. Ke-14 yaitu takbiratul ihram dilakukan sebelum membaca doa iftitah, al-fatihah dan seterusnya. Ya kan, takbiratul ihram itu kan ada di awal kan, sebelum kita memulai sholat kita takbir Allahu Akbar, takbir dulu baru membaca iftitah, lalu al-fatihah, lalu seterusnya. Yang ke-15 itu mualat atau berurutan. Ucapan Allahu Akbar harus bersambung tanpa jeda lama, seperti Allah. Terus nanti berhenti nih, huruf akbar itu tidak boleh. Jika terputus terlalu lama maka tidak sah. Yang ke-16 atau yang terakhir yaitu didengar oleh diri sendiri. Orang yang bertakbir harus mengucapkan dengan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Minimal itu kita itu pas ngucapin Allah Akbar itu bisa terdengar oleh telinga kita sendiri.
Nah, ketika kita sedang menjadi makmum pun seperti itu. Kita itu harus mengucapkan takbiratul ihram juga harus didengarkan oleh telinga kita sendiri. Jika hanya menggerakkan bibir tanpa suara itu tidak sah. Nah, kesimpulannya yaitu takbiratul ihram adalah rukun pertama sholat. Awal ya teman-teman, awal sholat itu adalah takbiratul ihram. Jadi harus selalu diperhatikan agar sah harus memenuhi 6 syarat sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, maka sholat seorang muslim menjadi sah dan diterima. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata atau yang lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.